Halo guys, kembali lagi dengan saya Muhammad Ibn Yusdikarosi. Hari ini saya akan jelaskan tentang Singapore Post. Jadi kalian ada yang tahu tentang Singapore Post? Singapore Post itu adalah tentang pengiriman surat seperti itu di Singapura. Jadi Singapore Post sudah pernah mengalami kegagalan layanan yang berulang. Jadi pada tahun 2019, Singapore Post mengalami gangguan layanan dan masalah operasional yang menimbulkan keluhan dari pelanggan dan kekhawatiran dari masing-masing lembaga nasional. Dihadapkan pada tekanan yang semakin meningkat dari meningkatnya ekspektasi pelanggan, lonjakan volume surat, dan semakin populernya perdagangan elektronik, Singapore Post perlu menentukan cara untuk tetap kompetitif dan mendapatkan kembali kepercayaan dari para pemangku kepentingannya. Bagaimana Singapore Post dapat meningkatkan ketahanan proses pemulihan layanannya untuk mencegah eskalasi kejadian negatif? Langkah-langkah apa yang dapat diambil perusahaan untuk mencegah masalah ini di masa depan? Ya, jadi ada pemulihan layanan. Pada tanggal 14 Januari 2019, setelah serangkaian gangguan layanan, Singpost mengeluarkan permintaan maaf secara terbuka di halaman Facebooknya. Perusahaan menjelaskan bahwa sekitar 3 juta item diproses setiap hari. Singpost berjanji untuk meninjau prosedur operasional dengan penuh semangat untuk meningkatkan kualitas layanannya. Perusahaan juga mengumumkan bahwa para pekerja yang terlibat dalam insiden negatif tersebut telah diberhentikan. Ya, selanjutnya perubahan dalam prosedur operasi. Singpost berencana memperkerjakan 100 pekerja tambahan untuk mengatasi peningkatan volume pengiriman dan meningkatkan jumlah loket khusus pengambilan paket dan bekerja di kantor pos. Perusahaan juga berencana untuk bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan Serikat Karyawan Telekomunikasi Singapura untuk meningkatkan keterampilan pekerja dan meringankan beban kerja yang besar. Singpost juga membahas remunerasi sebagai bagian dari tinjauan struktur gajinya. Para pekerja akan menerima gaji yang lebih tinggi dengan insentif untuk pengiriman barang yang dapat dilacak ke depan pintu pelanggan. Shift pengiriman surat juga akan diperpanjang hingga malam hari kerja dan hari Sabtu untuk mengurangi pengiriman yang terlewat. Baik, selanjutnya pertumbuhan di bidang e-commerce. Rencana transformasi 3 tahun. Selain meningkatkan prosedur operasionalnya untuk menawarkan layanan pos yang andal, Singpost berupaya mengembangkan aliran pendapatan baru dari tren e-commerce yang terus berkembang. Layanan logistik last mile platform didirikan pada tahun 2018 untuk mensinkronkan berbagai solusi pengiriman last mile, misalnya layanan kurir, titik pengambilan, dan loket paket ke dalam satu platform. Platform ini diharapkan dapat meningkatkan fleksibilitas, kenyamanan, dan kontrol bagi pelanggan. Ya, dan yang terakhir adalah bergerak maju. Pada awal April 2019, perubahan operasional Singpost masih dalam proses. Meskipun perusahaan ini tidak memiliki monopoli di pasar pos, perusahaan ini memegang satu-satunya lisensi pos publik di Singapura dan memiliki pangsa pasar terbesar. Oleh karena itu, layanan Singpost sangat penting dan perubahan mendasar perlu diterapkan. Terlepas dari langkah-langkah yang telah dilakukan, Singpost perlu melakukan lebih banyak hal untuk mengatasi masalah operasional yang telah mengakar dan mendapatkan kembali kepercayaan konsumen dalam jangka panjang. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.